kami percaya bahwa Engkau selalu tepat pada waktunya. Yes, God. Mari sama-sama kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus yang luar biasa. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan lihat Dia jadikan. Saja katakan, Yesus mendengar. Yesus menjawab. Amin.
jemaat saja. Yesus mendengar. Kami percaya Tuhan. Sukacita, amin. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus kita. Come on church. Katakan ke kiri kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita sembah dan puji Tuhan kita. Come on. Sama-sama tepuk tangan bersama dengan kami. Dengan penuh pujian, bersuka di
church. Everybody say, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sekali lagi sama-sama, come on. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Aku tanya kau selamat. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
Saudara percaya ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, hidup kita pasti penuh dengan mujizat. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus kita. Wow. Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali dengan semangat yang sama. Tapi mari sama-sama kita tenangkan hati kita. Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik di hidup kami.
Tuhan. And all my life you have been so good. With every breath I will sing of the goodness. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus kita. Terima kasih Bapa. Adalah bagian kami Tuhan untuk menyembah dan memuji-Mu. So di sinilah kami Tuhan, kami datang di hadirat-Mu dan menyembah Raja yang luar biasa, Raja yang sangat baik. Namanya Tuhan Yesus. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia. Haleluya. Segala pujian hanya untukmu Ambil waktu saudara dengan Tuhan sekarang. Katakan terima kasih Bapa. Kebaikan-Mu tidak pernah terlambat di hidup kami. Haleluya, haleluya Lord God. Terima kasih Bapa. Engkau adalah Raja yang luar biasa. Amin. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang bisa memulihkan, Tuhan yang setia, yang bisa menuntun hidup kami. Raja di atas segala raja yang layak disembah. Namanya Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Yeah, haleluya. Haleluya, Lord God, Lord God. God is so good. Dengan imanmu kita nyatakan, God is so good. Amin, amin. God is so good. He is so good to me. Jemaat saja katakan, God, He is so good. Amin Bapa. God, He is so good. Terima kasih Tuhan. God, He
good all the time. Hallelujah, sing. God is good, oh to me. God is good. See, God, He is so good. Amen. God, He is so good. God is good. God, He is so good. He is Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami ada Tuhan di dalam bait-Mu yang kudus. Kuduskanlah kami. Ampunilah kami dari segala salah dan dosa pelanggaran kami. Agar kami dilayakan ketika kami berpulang. Engkau menerima kami, mengakui kami sebagai anak-Mu ya Bapa. Demi Kristus kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita pagi ini menjelang sore ini ya. Ada sukacita? Oh, luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sesuai dengan tema judul pada hari ini adalah menikmati hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Apakah kita tahu arti hadirat? Dalam bahasa Inggris, presence. Artinya kehadiran. Hadirat Tuhan artinya manifestasi kehadirannya secara spiritual. Karena Tuhan itu roh. Nah, masalahnya apakah kita mengalami kehadirannya? Atau cuma rutinitas? Hari Minggu atau hari Sabtu kita persiapan untuk ibadah. Atau di tengah hari Minggu ada ibadah tengah minggu. Ini bukan hanya berlaku bagi jemaat. Tapi juga kita sebagai pelayan Tuhan. Yang terjun di dalam dunia pelayanan. Mengertikah kita tentang hadirat Tuhan? Saya mengajak kita semua dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan dari Injil Mazmur pasal 27 ayat yang keempat sampai ke-6. Dari Injil Mazmur pasal 27 ayat 4 sampai 6. Ini sering kita baca, pasti ingat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ayat yang kelima. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan.
Bapak Ibu pasti tahu tentang Daud. Ya, Daud ini tokoh dalam perjanjian lama yang selalu main kecapi. Bahkan dengan kecapinya bisa membuat rileks. Raja siapa? Saul. Jadi galau dia, tapi ketika mendengar kecapi jadi rileks. Kenapa? Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa yang tidak berkenan dalam diri Saul itu keluar. Tapi begitu pergi Daud, kembali lagi. Nah ini yang menjadi pembicaraan kita pada sore ini. Mengapa? Karena banyak orang tidak mengerti arti dari hadirat Tuhan. Saya juga belajar Bapak Ibu. Sebetulnya merasakan, menikmati hadirat Tuhan bukan hanya ketika kita duduk diam di bawah kakimu, datang pagi-pagi berdoa berlutut, atau berkumpul bersama dalam sebuah persekutuan. Tidak. Menikmati, merasakan hadirat Tuhan every day, setiap hari. Anytime, kapan saja waktunya. Everywhere, di mana saja. Waktu berkendara, waktu ibu-ibu sedang masak. Bisa merasakan hadirat Tuhan. Jangan nanti merasakan, oh hadirat Tuhan hanya ada di gereja. Pakai bahasa roh. Loncat-loncat. Nyanyi semangat. Tidak begitu Bapak Ibu. Roh Kudus itu tertib. Amin. Tertib. Mana ada di jalan orang berbahasa roh sedang berkendara lalu nabrak. Nah ada. Saya berkata begini bukan melecehkan Roh Kudus. Bukan. Bisa berbahasa roh kalau memang dikaruniai. Betul gak? Itu yang pernah saya sampaikan di sini ya waktu lalu. Dikaruniai, diberikan kesempatan untuk bisa berbahasa roh. Tapi juga mesti punya karunia untuk menafsirkan apa arti bahasa itu. Hadirat Tuhan bukan hanya soal bahasa roh. Hadirat Tuhan bukan soal, oh ada hadiratnya, ada kesembuhan. Masalah boleh berlalu. Tidak begitu. Daud saja tiap hari menggunakan kecapi. Domba-dombanya, penggembalaannya mendengar dan mengerti suara siapa? Daud. Dulu ada video di YouTube kan saya dapat dari WA. Gembalanya manggil begini sama domba-dombanya. Datang. Datang itu bisa ratusan datang. Tapi orang lain suruh manggil. Boro-boro nengok. Kenapa? Domba-domba itu mengenal suara tuannya. Daud. Tidak ada di Alkitab bagaimana suaranya. Saya coba mereka-reka. Pasti datang. Begitu main kecapi, domba-dombanya langsung datang berkumpul. Mendengarkan musik alunan kecapinya. Nikmat. Tapi apakah Daud hidupnya selamanya everything is okay? Tidak. Ketika dia mendapat urapan untuk menjadi raja, dia diburu sama siapa? Saul. Alkitab mengatakan dia berlaksa-laksa. Saul jadi iri. Padahal orang yang diurapi sudah merasakan hadirat Tuhan. Tidak ada yang enjoy Bapak Ibu. Intinya apa? Nah ini yang saya mau sampaikan pada sore hari ini. Kita harus flashback kepada proses penciptaan dulu. Flashback, mundur dulu kepada proses penciptaan. Masih ingat tentang Adam dan Hawa? Awalnya Adam dan Hawa itu menikmati hubungan yang dekat dalam hadirat Allah. Sebelum kejatuhan karena dosa mereka. Betul ya? Waktu mereka mendengar langkah Tuhan, mereka menjadi ketakutan. Kenapa? Karena mereka merasakan kehadirannya dan mereka kedapatan berbuat dosa. Kejadian pasal 2 ayat 7. Namun kemudian karena dosa pelanggaran maka mereka berdua menjadi takut. Di pasal 3 ayat yang ke-8. Menjadi takut. Harusnya kita orang Kristen ini merasakan hadirat Tuhan setiap hari. Sukacita, damai sejahtera, pikiran tenang. Ada uang, tak ada uang. Shalom. Kenyataannya tidak Bu ya.
Kalau nggak ada uang, udah ngelus jidat. Apalagi lihat rekening tagihan. Ini sudah tanggal sekian, ini bayar air pump, bayar listrik, telepon, belum beli kuota. Nah kalau anak di rumah ada 5, punya handphone semua. Suami istri, jadi 7 kan. 7 itu punya handphone. Handphonenya mesti dikasih makan. Jadi stres. Kalau orang merasakan hadirat Tuhan, dia nggak perlu stres. Di dalam hadirat Tuhan ada hikmat Bapak Ibu. Amin. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Harusnya sebagai orang Kristen mengingini diam di rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu bukan gereja Bapak Ibu. Bukan gereja semata. Ini bangunan, church, bait Allah. Bait Allah yang sesungguhnya adalah siapa? Kita. Organismenya bukan organisasinya. Organisasinya itu gereja. Organismenya itu warga jemaat. Jemaat kita. Pelayan Tuhan juga. Harusnya kita merasakan hadirat Tuhan. Mengingini dan diam selalu di rumah Tuhan. Satu penulis, saya masih mencari buku itu. Saya pernah baca di salah satu toko buku rohani terkenal. Cuma saya tidak mencatat. Bagus sekali bunyinya. Karena waktu itu belum ada uang, jadi saya baca-baca di tempat. Dia menuliskan begini. Orang Kristen harus bisa menghadirkan kerajaan Allah dimanapun dia berada. Penulisnya Pendeta Dr. Eka Damaputra. Saya masih mencari buku itu, enggak ketemu. Orang Kristen harus menghadirkan kerajaan Allah. Bagaimana kerajaan Allah bisa kita hadirkan? Lihat juga belum. Artinya orang Kristen bisa menghadirkan hadirat Allah turun. Di mana? Di mana saja. Di kantor, di tempat pekerjaan, di kampus, kalau engkau pelajar mahasiswa di sekolah, di tempat usaha dagang. Saya bingung kalau datang ke Enci itu ya, toko usahanya ya. Kayaknya ada damai sejahtera. Pernah gak seperti itu Bapak Ibu ngalamin? Kayaknya toko itu beda loh. Kalau saya datang itu hanya cuma lewat saja. Gitu, beda. Artinya orang ini menghadirkan kerajaan Allah. Dia punya rutinitas untuk beribadah, jam-jam doa secara kerohanian. Dia dekat dengan Allah. Pasti. Orang lain akan mencium dan merasakan hadirat Tuhan. Tidak mungkin tidak merasakan hadirat Tuhan. Saya harus mempersiapkan khotbah ini. Tadi pagi juga khotbah di salah satu gereja di Season City. Kalau pembicaranya tidak menjamah melalui pernyataan-pernyataan firman yang disampaikan, tidak mendarat. Pembicaranya juga harus merasakan hadirat Tuhan. Kalau merasakan hadirat Tuhan, dia bisa membagikan. Kalau bahasa ekonomi, pernah dengar kata influence. Ya, menulari begitu. Kita harus bisa menulari sesama kita. Bukan hanya orang Kristen. Anggur baru tercurah, itu cuma di gereja. Emang Bapak Ibu mau cipratin orang begitu? Tidak. Itu kan cuma simbolik. Simbolik. Mencurahkan itu dengan apa? Dengan perbuatan, dibangun. Jangan omongannya itu tajam, pedes, level 10 pedesnya. Kalau dia ngomong itu kayaknya, aduh seperti paku yang tajam, pakunya baja lagi, nancep, jelek. Jangan. Jangan kalau orang ini bicara, kok rasanya seperti Carter atau silet yang baru dibuka dari bungkus. Tajam sekali omongannya. Jangan dong. Harusnya kita menghadirkan hadirat Allah, kerajaan Allah dimanapun kita berada. Mengingini rumah Tuhan itu artinya kita mau berdiam dan menciptakan suasana surgawi. Amin. Pak, kalau saya pergi ke toilet, WC itu kan kepanjangannya water close. Apakah kita bisa menyembah? Bisa. Bisa.
Murid saya bertanya begini, mahasiswa saya. Pak lagi di toilet Pak, maaf ya, lagi pup. Boleh nggak angkat pujian? Jangankan lagi pup. Kamu lagi tidur pun nginggonya lagi angkat pujian. Setiap waktu, setiap saat dimanapun kita bisa merasakan hadirat Allah. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, lingkupiku. Kalau kita merasakan hadirat Tuhan dan kekudusannya, kita tidak bisa berkata-kata lagi, bergetar, rebah. Bukan troublemaker atau permasalahan, persungutan, kebencian yang kita ciptakan. Harusnya bisa menghadirkan, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Kita nggak bisa ajak orang untuk ke gereja Bapak Ibu. Susah. Apalagi disebut dengan namanya kristenisasi. Orang ke gereja itu inisiatif, kerelaan. Melayani juga begitu dengan kerelaan. Tapi kalau dia sudah merasakan hadirat Tuhan, dia mencintai dan mencari hadirat Tuhan. Dia akan datang di rumah Tuhan. Dia akan datang di dalam kamar dan berdoa. Dia mencari waktu masak. Haleluya. Tapi jangan merem ya Bapak Ibu ya. Ini nanti hangus. Bawa kendaraan juga boleh menyembah. Tapi jangan merem. Berbahaya. Boleh menyembah selama pujian diangkat. Jangan cuma hari Minggu. Segala puji syukur hanya hari Minggu. Hari Senin, lagu apa anak muda? Ayo. Yang dinyanyikan apa anak muda? Hari Senin. Selasa apa lagi? Sekarang kan media sosial itu kan banyak, betul enggak? Setiap hari itu TikTok tuh jalan terus tuh. 1 detik bisa 3 tampil, 5 tampil. Enggak ada habisnya. Ini orang gak tidur kali. Gak pernah berhenti. Tapi pernah gak kita setiap detik, setiap saat, setiap menit sepanjang hari mencari Tuhan. Merasakan hadiratnya. Capek Pak, cari Tuhan. Kalau cari Tuhan gak bisa nyontek, iya. Cari Tuhan gak bisa mencuri, iya. Cari Tuhan gak bisa melakukan pelanggaran, betul. Cari Tuhan gak bisa berbuat dosa. Kalau seseorang merasakan hadirat Tuhan, dia tidak lagi bisa berbuat dosa. Katakan amin. Bisa. Setiap hari duduk diam di bawah kakimu, dekat dengan Tuhan. Dimanapun, kita nggak bisa lagi berbuat dosa, takut berbuat dosa. Bahkan bisa lupa, buat dosa bagaimana ya. Pikirannya diisi dengan firman, dengan kebenaran, maka tidak ada pikiran yang mampu untuk dosa muncul. Tadi Daud. Yang kedua, tadi bicara mengenai Adam dan Hawa. Itu di awal proses penciptaan. Mereka dekat dengan Tuhan. Tapi karena dosa, dia jauh. Yang ketiga, murid-murid Yesus sebelum mereka ikut Tuhan Yesus. Mereka ada yang berdagang, bertani, bercocok tanam, nelayan. Betul ya? Tapi ketika Yesus memanggil, mereka terus dalam hadirat Tuhan. Mereka melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Tapi ketika Yesus terangkat ke surga, mereka bingung harus buat apa. Roh Kudus diturunkan bagi mereka, menjamah mereka. Roh Kudus juga masih ada sampai hari ini Bapak Ibu. Kejar, cari, karena dia akan memberikan kekuatan bagi kita, kemampuan untuk kita tidak melakukan dosa. Yang membuat kita sadar untuk tidak berbuat dosa. Cuma masalahnya sekarang orang mengejar namanya bahasa roh. Bahasa roh itu karunia Bapak Ibu. Yang kita kejar adalah bagaimana kita melakukan kehendak Bapa. Ayat yang ke-6 dari Injil Mazmur tadi. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Seberapa berat sih masalah kita Bapak Ibu? Kalau ditukar saya dengan Bapak Ibu salah satu dan pasti nggak mau. Saya juga nggak mau.
ditukar, nggak bisa. Kita yang merasakan, kita yang menikmati pergumulan itu sampai kita dapat jalan keluar. Tapi kalau orang merasakan hadirat Tuhan, masalah itu soal biasa. Tidak ada apa-apanya. Bangun pagi, mesti mempersiapkan makanan kalau itu ibu-ibu rumah tangga. Suami bersiap-siap untuk bekerja, banting tulang. Ya, jangan banting kursi. Banting tulang, kerja keras. Itu semua rutinitas. Tapi kalau dia merasakan hadirat Tuhan dan dia mencari hadirat Tuhan, itu soal biasa. Enjoy. Enteng badan kita. Oh, hari ini dagangan kurang laku. Nah, masalah. Hadirat Tuhan itu lebih utama. Amin. Berat ya? Berat. Pasti Tuhan berkati kita. Tapi bukan soal berkatnya. Bagaimana kita mencari hadirat Tuhan. Perkenanannya sampai kita menemukan dia Tuhan yang hidup yang kita bisa nikmati. Kalau kita menikmati hadirat Tuhan, kita gak akan kecewa untuk mengiring Tuhan. Amin. Gak kecewa. Dapatkah setiap orang Kristen menikmati hadirat Tuhan? Itu pertanyaannya. Jawabannya belum tentu. Mengapa? Karena tidak akan terjadi apabila pertama, hidup terikat dalam dosa. Hadirat itu kan bukan seperti kehadiran saya, Bapak Ibu di tempat ini. Hadirat Tuhan itu bicara mengenai kesucian. Kesucian. Dulu di dalam perjanjian lama, yang bisa masuk ke ruang maha kudus siapa? Imam. Gak sembarangan bisa masuk. Oh, sembarangan orang masuk, iya. Tewas. Makanya imam-imam itu diberikan kerincingan di kakinya. Ada kerincingan. Pakai tali, diikat. Jadi kalau mati di dalam tinggal ditarik. Yang nolongin juga masuk, mati. Mendingan pakai tali, ditarik. Itu tabernakel. Kalau sekarang semua bisa naik mimbar. Semua bisa melayani. Ini mesti kita introspeksi diri. Hadirat Tuhan itu mulia, maha suci. Melayani itu bukan soal di mimbar, dimanapun kita melayani. Makanya hidup tidak terikat dalam dosa. Jangan terikat. Siapa sih manusia yang sempurna? Tidak ada, saya pun tidak. Tapi kita semua berjuang untuk mau hidup sempurna seperti Bapa di surga. Seperti Kristus. Yang kedua, kita harus memiliki standar kesuciannya. Nah, ini mesti kita cari. Saya nggak bisa bimbing karena bukan tour guide. Mesti ada gembala sini, gembala sidang di sini yang membimbing umatnya. Menemukan standar kesucian Allah seperti apa? Ya kita mesti baca firman. Bergumul secara pribadi kepada Tuhan. Aku harus buat apa ya Tuhan? Gak usah muluk-muluk Tuhan. Hadirlah engkau di sini dengan awan-awan dan api kemuliaanmu. Mati kita. Kita melihat awan kemuliaannya. Mati. Pertanyaan apakah orang pernah melihat Tuhan? Belum ada. Kalau dia melihat Tuhan, mati. Jadi abu. Dia suci, dia maha suci. Tapi kita bisa mencari standar kesuciannya. Apa yang Tuhan inginkan? Ya simple, yang paling simple. Hidup jujur, punya integritas. Ya, tidak iri hati, tidak dengki. Punya buah roh, yang 9 buah roh itu. Kita lakukan pelan-pelan. Diejek, diolok, tidak membalas, diem saja. Itu juga kesucian. Kalau orang-orang muda tidak menyontek, tidak melawan orang tua, tidak melawan mertua, itu yang mantu-mantu. Itu menjaga kesucian, standar kesucian. Nanti Tuhan tambahkan. Karena kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan tambahkan. Ini loh standar kesucian Allah. Berpikir, berperilaku seperti apa yang Tuhan inginkan. Itu. Nanti lebih tinggi lagi standarnya apa ya? Lebih tinggi lagi. Kalau sudah begitu kita akan merasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada.
Masih ingat seorang rasul murid Yesus yang menyembuhkan orang dari bayangannya saja? Terus luar biasa diurapi. Bayangannya saja bisa menyembuhkan orang. Coba kehadiran kita, bisa nggak menyembuhkan orang? Harusnya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun berada. Oh, lagi cosenli, lagi dagang. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Roh Kudus akan berbicara, ibu ini ada masalah. Masalah apa? Nanti Tuhan bimbing, kasih hikmat. Bicara kemana dulu, nanti masuk. Ibu seperti ada pergumulannya. Kok tahu? Bisa sharing, bisa saling menguatkan. Roh Kudus akan memimpin kita, menuntun kita. Yang ketiga, kita mesti mendapat perkenanannya Bapak Ibu. Perkenanannya. Kalau tidak mendapat perkenanan, kita nggak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi mulai start dari cara hidup kita. Setiap hari yang berkenan, yang memuliakan Tuhan. Yang keempat, kita harus mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan gak Bapak Ibu, Saudara? Harusnya kita mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Kebanyakan dari orang Kristen tuh mencintai diri sendiri. Egosentris. Daripada teosentris. Berpusat kepada Tuhan. Apalagi bicara soal uang. Waduh. Fokusnya ke uang. Karena uang itu akar kejahatan. Cinta uang. Yang terakhir yang kelima. Relationship. Ada hubungan yang dibangun setiap hari. Setiap hari. Nggak bisa instan. Makanya khotbah seperti ini ya waktunya cuma 40 menit. Nggak bisa instan. Tiba-tiba aku merasakan hadirat Tuhan. Nggak mungkin. Altar call, panggil ayo. Berdiri sini kita berdoa, merasakan hadirat Tuhan. Nggak semudah itu. Kita mesti bangun dari hari ke sehari. Untuk kita peka merasakan Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di dalam diri kita. Dan kita bisa menjamah orang lain untuk diberkati. Melalui suara kita, melalui tutur kata kita, melalui pekerjaan yang kita lakukan, atau diri kita. Oleh karena itu pemazmur mengatakan, menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan, itu yang kuingini. Setiap hari kita merindukan itu dengan nyanyian dan pujian. Untuk merasakan hadirat Tuhan. Kalau sudah begini, tetangga juga dengar. Itu orang Kristen beda ya. Nyanyi terus. Kalau tetangga saya yang sebelah itu yang ribut terus. Piring dibanting, gelas dibanting. Tapi yang sebelah ini tetangga. Ada lagu pujian. Gak pernah kita dengar ribut tetangga kita ini. Orang bisa lihat menjadi berkat. Kita bisa menciptakan hadirat Tuhan. Menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Amin. Diberkati kita mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau menjamah di setiap kami ya Tuhan. Untuk menikmati hadirat-Mu dari hari ke sehari. Jamah kami ya Tuhan. Roh Kudus bantu kami. Supaya kami bisa memberkati banyak orang. Di sisa hidup kami ya Tuhan. Sejak anak-anak kami sekolah minggu ya Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang sampai hari ini belum merasakan kehadiran-Mu. Jamah kami Roh Kudus. Jamah kami. Supaya kami menemukan pribadi-Mu yang agung itu di dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus kita sungguh baik. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan untuk duduk kembali. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa untuk Tuhan Yesus kita. Sekarang kita akan memberi
Sebelum kita memberi, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih Engkau sungguh baik di hidup kami. Sekarang kami ingin memberi persembahan. Biarlah persembahan ini bisa menjadi berkat untuk gereja maupun untuk orang-orang yang belum bisa memberi. Tuhan berkati juga supaya bisa memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saya undang, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menari Tuhan. Amin. Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Tuhan memberkati persembahan saudara ya. Saya berdoa kiranya semua diberkati Tuhan dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Dan jangan patah semangat. Karena tadi saya juga dengar ada seseorang mengatakan pada saya, didoakan dia cepat mati. Aduh, terus juga ada seseorang tadi saya kunjungi, saya doain, dikatakan, dia saking putus asa nih, biar kami mati berdua. Aduh, bundir maksudnya. Itu walaupun cuman seperti putus asa, ancaman, tapi itu saudara kita doakan ya. Setiap jemaat di tempat ini, mari kita saling mendoakan, amin saudara. Supaya kuat ya, mungkin di sebelahnya. Tadi saya lihat nyanyi, mukanya beberapa orang gak ada semangat loh. Kayaknya lagunya atau gimana ya. Tapi itu fakta ya, kita melewati gunung dan lembah. Yang di sini semuanya mukanya sukacita saudara. Ya beban apapun ya, kita berlari biar tidak menjadi lelah ya saudara ya.
Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Jangan sampai semangat yang patah itu mengeringkan tulang ya. Jadi walaupun bokeh, nggak ada duit ya. Ya saya juga nggak ada duit. Oh Tuhan ampuni, enggak. Ya enggak. Jadi kita walaupun kebutuhannya banyak, maksudnya kebutuhannya banyak, tetap bersukacita. Ya nggak ada yang tahu rekeningnya berapa ya. Yang rekeningnya banyak sedang terbang. Ya saudara, ya puji Tuhan, adakah yang baru pertama kali hadir? Angkat tangannya. Semua, puji Tuhan Ibu, shalom ya, selamat datang di GSKI Bethel Peak. Ditunggu kehadirannya minggu depan ya. Saudara, kursi-kursi di depan itu kosong ya. Ini adalah tugas kita ya. Saudara boleh ajak tetangga yang mungkin belum pernah ke gereja. Itu orang yang belum mengenal Tuhan. Beritakan kabar baik. Amin. Saudara minta keberanian ya. Selalu ceritakan kabar baik. Sebab kalau orang belum mengenal Tuhan, kita udah tahu ya. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Ya, puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Johannes Kurniawan atas pelayanan firman Tuhannya. Hari ini kelihatannya sangat singkat ya. Iya, agak sedikit sibuk saya di belakang. Itu bukan lagi kerja, tapi saya percaya nanti kita dengar ulang lagi rekamannya. Puji Tuhan saudara, ibu yang datang shalom, selamat datang, ditunggu kehadirannya. Dan saudara, sekali lagi kami umumkan bahwa akan diadakan ibadah kaum wanita ya. Nanti kita akan umumkan minggu depan mungkin ya. Jadi yang biar kita ada persekutuan, saling mengenal, saling mendoakan. Saudara mau? Yang mau boleh lambaikan tangan? Ya, puji Tuhan, Ibu Anse juga ya. Herni juga dong ya. Nanti diatur kita ngomong soal waktunya ya, puji Tuhan. Mungkin kita bikin di sini ya, lebih enak. Ya, mari saudara sebelum kita pulang, saya sambut kita semua bangkit berdiri. Haleluya, Bapak kami mengucap syukur. Biar kami dapat menikmati hadirat-Mu. Seperti Daud mengatakan, menikmati bait-Mu yang kudus seumur hidup kami. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 23, karena Engkau Tuhan gembala kami yang baik, membawa kami ke air tenang rumput yang hijau. Tongkat-Mu, gadamu itu menghibur kami. Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak. Biarlah kami penuh melimpah kebajikan kemurahan mengikuti kami seumur hidup, dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Biar Mazmur 23 menjadi pedoman hidup kami orang-orang percaya. Sebab kami yang datang ke tempat ini yang telah dipanggil dan dipilih. Kami percaya setiap kami dipilih. Biarlah setiap kami di tempat ini Tuhan, di dalam minggu, sepanjang minggu ke depan, Tuhan tuntun langkah kami. Damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami semua. Tidak ada yang letih lesu Tuhan. Apapun pergumulan, persoalan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah hubungan dalam keluarga, kami berdoa biar turun damai Tuhan atas jemaat di tempat ini, atas setiap kami. Engkaulah perisai kami. Tuhan, Kau berkata kepada Abraham, akulah perisaimu, jangan takut. Sebab itu firman itu juga diberitakan kepada kita pada sore hari ini. Jangan takut, akulah alam, akulah perisaimu, kata Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap janji-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami mengangkat tangan kami arahkan kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Johannes Kurniawan. Saudara, mari kita satukan hati, kami melepaskan berkat. Damai Tuhan, sukacita, biar pengurapan Tuhan yang baru berlimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan terus mengurapi hamba-Mu, memberkati pelayanan, pekerjaan, apapun yang dilakukan. Kebajikan dan kemurahan-Mu mengejar Tuhan seumur hidup kepada hamba-Mu. Biar hamba-Mu senantiasa bersukacita dan memberitakan kabar baik. Menjadi saksi bagi Engkau Tuhan. Membawa dampak pelayanannya di suku-suku, kaum dan bahasa. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Berkati keluarganya dan perlindungan Tuhan nyata atas hamba-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga melepaskan berkat kami, kasih kami. Untuk Pastor Elia, gembala di tempat ini. Pastor Teresa yang saat ini sedang berada di luar negeri. Biarlah berkat Tuhan berlimpah-limpah. Penyertaan, sukacita, damai sejahtera, kesatuan hati.
di dalam mengemban tugas pelayanan untuk ibadah Mandarin pagi hari dan ibadah sore. Terima kasih Bapa, biar kedua hamba-Mu bisa Tuhan menikmati kasih Tuhan di dalam perjalanan mereka dan pulang ke Indonesia dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah berada di penghujung bulan ini Tuhan, memasuki bulan Februari. Kami percaya pemeliharaanmu, penyertaan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami tidak takut sebab Engkau katakan jangan takut. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahmu akan memenuhi keperluanmu. Terima kasih Bapa untuk janji-janji-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu itulah kebenaran. Dalam hati kami menyimpan janji-Mu supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Terima kasih Bapa. Dan kami ucap syukur untuk bangsa kami, kota kami Jakarta. Diluputkan Tuhan dari bencana-bencana alam. Diberkatilah kota ini dalam keadaan nyaman sentosa. Tuhan, kami memberkati Tuhan pemilu 2024 bulan Februari Tuhan. Kami percaya pemilu yang akan datang, yang akan berjalan adalah pemilu yang aman, damai, sentosa. Baik yang di seluruh pelosok sampai ke desa-desa, sampai di luar negeri Tuhan. Oh terima kasih Bapa, damai Tuhan turun atas bangsa ini. Dan terpilihlah pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan untuk memerintah negeri ini. Presiden, wakil presiden, DPR, MPR Tuhan. Kepala-kepala daerah Tuhan, semua Tuhan. Orang-orang yang akan duduk di tampuk pemerintahan, kiranya diberikan hati yang takut kepada Tuhan. Orang yang menjalankan tugas karena mencintai negeri ini, melakukan tugas mereka dengan hati mereka, melayani dengan segenap hati dan jiwa. Terima kasih Bapa, lawatan Tuhan terjadi untuk bangsa kami. Kami rindu dan kami melihat dan kami sedang melihat lawatan-Mu nyata atas negeri ini. Bangsa-bangsa berdunduk datang kepada terang-Mu yang ajaib. Sebab Engkau berkata, bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terang Tuhan telah terbit atasmu dan kemuliaannya nyata atasmu. Terima kasih Bapa, kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas Indonesia. Terpujilah Engkau dan shalom bagi Indonesia Raya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah ke dalam rumah tanggamu dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Roh Kudus yaitu Roh penolong dan penghibur, mulai saat malam hari ini dan sampai kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita umatnya di atas awan-awan penuh kemuliaan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom.